Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, sahabat saya seluruh Indonesia, terkait dengan pemberitaan beberapa hari terakhir ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama. Yang pertama, PT Pegadaian adalah satu-satunya BUMN di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai. Sarana pendanaan alternatif ini sudah ada sejak zaman dahulu, dari 1901, dikenal oleh masyarakat Indonesia baik di kota-kota kecil maupun di kota-kota lain yang melayani masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah. Sampai saat ini Pegadaian sudah menunjukkan eksistensinya selama 119 tahun tersebut, dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dengan sejarah panjang berdirinya Pegadaian dari tahun 1901 hingga saat ini, Pegadaian tentunya layak menyandang sebagai status perusahaan yang heritage company yang seharusnya layak diapresiasi keberadaannya. Melakukan privatisasi, akuisisi atau merger dan sejenisnya yang nantinya akan mengubah fokus bidang usaha dari tujuan semula, tentunya akan berakibat pada negara dan yang pada akhirnya akan kehilangan salah satu dari sedikit BUMN yang memiliki sejarah panjang dan menyandang status sebagai perusahaan warisan sejarah. Perlu diketahui bahwa Pegadaian ini berdiri sejak 1901, tetapi sebenarnya Pegadaian ini sudah berada di Indonesia sejak 1746 dengan perjalanan panjang, mau dari perusahaan negara kemudian berubah menjadi sampai saat ini perusahaan persero. Dengan rencana holding, Pegadaian berpotensi untuk menjadi anak perusahaan. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak terfokusnya kegiatan usaha di bidang gade, serta akan mengakibatkan terkontaminasinya produk-produk Pegadaian yang selama ini dikembangkan dan dikelola oleh Pegadaian. Nantinya tentu akan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia menjadi apa yang menjadi keinginan dari perusahaan induk. Ada beberapa poin yang menjadi Pegadaian yang unik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain atau BUMN lain. Yang pertama, Pegadaian dikatakan sebagai lembaga keuangan non-bank. Jadi biarpun nasabah tidak memiliki tabungan atau tidak memiliki nomor rekening atau apa, itu bisa menjadi nasabah Pegadaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pegadaian melalui produknya bisa memberikan kredit mulai dari Rp50.000. Bahkan ada skim kredit dengan bunga 0%. Tidak banyak lembaga keuangan di Indonesia yang mampu melakukan hal ini, karena hal tersebut tentunya menjadi usaha yang tidak efisien, serta kalau dilihat dari jaminannya, itu merupakan jaminan atau barang-barang yang tidak biasa, mulai dari kain, jarit, gerabah, elektronik, peralatan rumah tangga, sepeda ontel, itu bahkan ada. Kemudian yang ketiga, segi pelayanan Pegadaian yang terbilang cepat. 15 menit atau bahkan tidak lebih dari 15 menit itu nasabah sudah bisa membawa dana untuk digunakan seketika itu. Prosedurnya tidak sulit karena dikemas menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kecil. Pengembalian pinjaman yang tidak dihitung bunga, itu artinya kita dalam pelayanan itu ada waktu-waktu yang walaupun jangka waktunya 120 hari tetapi bisa lebih dari 120 hari karena nasabah cukup hanya membayar bunga saja. Kemudian yang kelima, Pegadaian ini kalau bisa saya katakan itu Indonesia banget, karena gedung-gedungnya atau budayanya atau sebagian besar tempatnya itu merupakan gedung yang cagar budaya. Nah, yang keenam, tentunya Pegadaian ini memiliki hak-hak privilege terkait dengan pelaksanaan lelang, kemudian hal-hal lain. Nah, kenapa ini menjadi kekhususan Pegadaian? Karena Pegadaian mengacu kepada peraturan Statblad tahun 1928. Ini yang diatur di situ. Nah, apabila Pegadaian diholding, diakuisisi atau dimerger atau dalam bentuk privatisasi lain, mungkinkah kita akan bisa tetap melayani rakyat kecil, melayani simbok-simbok yang meminjamnya untuk hanya sekedar membeli beras? Pegadaian hadir sebagai bentuk pengaman sosial tentunya. Hal ini terlihat dari banyaknya rentenir yang pada zaman dahulu itu sangat menjamur, dan dengan keberadaan Pegadaian yang dulu hanya 500 outlet sekarang menjadi 4.300-an outlet, itu tentunya di tempat-tempat ini, di tempat-tempat di mana ada Pegadaian, tentunya rentenir akan sangat berkurang.
Nah, Pegadaian sebagai salah satu perusahaan atau BUMN terbukti mampu bertahan selama masa krisis. Kalau kita lihat dari tahun 1960 itu ada Sunring, kemudian 1998 ada krisis. Nah, selama periode itu Pegadaian tetap eksis sampai kini. Pada tahun 2019 Pegadaian membukukan laba bersih setelah pajak itu 3 triliun. Kemudian kalau dihitung dari 2018 ke bawah itu Pegadaian merupakan 10 penyumbang dividen terbesar BUMN. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Pegadaian adalah salah satu dari sedikit BUMN yang memiliki kinerja yang sangat sehat, sehingga layaklah diposisikan sebagai perusahaan mandiri atau sebagai perusahaan induk dalam wacana holdingisasi BUMN. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kita tetap sama-sama menyikapi atau berjuang atau demi masyarakat, demi rakyat, keberadaan Pegadaian mudah-mudahan tetap ada. Salam solidaritas.